Jenis zat makanan. Sore ini, di ruang tutorial virtual Universitas Terbuka, Tutor Pak Riswanto membuka sesi untuk mahasiswa PGSD. Selamat datang kembali, rekan-rekan calon guru. Praktikum hari ini adalah inti dari modul 3, jenis zat dalam makanan. Tujuannya jelas, memahami pengelompokan bahan makanan secara mendalam, dari segi gizi hingga fungsi fisiologisnya, ujar beliau dengan hangat. Pak Riswanto memulai dengan landasan teori. Sebelum kita mengelompokkan 20 jenis bahan makanan, kita harus ingat kerangka konsep triguna makanan. Zat tenaga, karbohidrat, lemak, zat pembangun protein, dan zat pengatur, vitamin, mineral, air. Ini adalah lensa fisiologis kita. Mahasiswa Dian dan Arya mencatat dengan saksama, menyiapkan lembar kerja mereka. Tantangan pertama, pengelompokan bahan makanan. Amati 20 bahan yang Anda siapkan. Kelompokkan ke dalam karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Perhatian, bagaimana Anda mengklasifikasikan bahan kompleks, seperti santan atau kacang tanah? Tanya Pak Riswanto. Dian tampak berpikir keras. Kacang tanah, misalnya, mengandung protein dan lemak. Manakah yang menjadi kelompok utamanya? Pak Riswanto membimbing. Ingat, fokuslah pada kandungan zat gizi yang paling dominan fungsinya, yang menjadi ciri khas bahan tersebut. Kacang tanah, meskipun kaya lemak, secara tradisional dan fungsi pembangun utamanya masuk dalam sumber protein nabati. Kunci dari praktikum ini adalah pemahaman konteks gizi yang komprehensif. Dian mengangguk, mencatat revisi pada lembar kerjanya. Tugas kedua, pengelompokan sayuran. Sederhananya, sayuran dapat dikelompokkan berdasarkan bagian tumbuhan, daun, buah, umbi akar, kacang-kacangan, dan tunas. Namun, selalu ada ambiguitas. Arya, jika Anda menemukan melinjo, Genetum genemon, kemana Anda akan mengelompokkannya? Secara botani, ia adalah biji, tantang Pak Riswanto. Arya menjawab, dalam konteks gizi dan kuliner, melinjo lebih sering digunakan seperti kacang-kacangan yang kaya protein. Meskipun begitu, secara klasifikasi sayuran, ia bukan tergolong sayuran buah, melainkan biji. Ini membuktikan bahwa kita harus membedakan klasifikasi botani dengan klasifikasi gizi/kuliner. Dian tersenyum, mengapresiasi kerumitan ilmu pangan. Memasuki tugas ketiga, Pak Riswanto mengarahkan ke aspek terapan. Sebagai guru, Anda akan mengajarkan pola hidup sehat. Mari kita buat menu sederhana yang memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Ingatlah 5 golongan: pokok, lauk, sayuran, buah-buahan, dan susu. Dian, siapkan daftar bahan yang paling mudah diakses di daerah Anda. Arya mencoba menyusun menu: nasi, pokok, ikan goreng, lauk, sayur bayam, sayuran, dan jeruk buah. Namun Pak, ini baru 4 sehat. Jika ditambahkan susu, ini menjadi menu yang seimbang. Eksperimen ini mengajarkan bahwa kesempurnaan menu bukan hanya tentang kelengkapan jenis, tetapi juga keseimbangan fungsi triguna makanan di dalamnya. Simpul Arya. Pak Riswanto menutup sesi dengan sintesis. Baik triguna makanan maupun 4 sehat 5 sempurna adalah kerangka ilmiah yang harus kita kuasai. Sebagai calon guru, pemahaman detail ini akan membantu Anda menjelaskan kepada siswa bahwa makanan tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga membangun, mengatur, dan memberikan energi untuk bergerak. Inilah esensi ilmu gizi yang aplikatif, tegas beliau. Dian dan Arya menyelesaikan lembar kerja mereka. Praktikum hari ini, yang penuh tantangan klasifikasi dan penemuan konteks gizi, telah mengubah cara mereka memandang sepiring makanan. Ternyata, ilmu gizi yang kita ajarkan di sekolah dasar dimulai dari detail akademis yang mendalam ini, kata Dian. Mereka kini siap menerapkannya sebagai bekal edukasi.